to my YouTube channel. Oke teman-teman, balik lagi bareng aku Diah Retnoningsih. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa dan aku juga sudah lama sekali tidak membuat video learning journal ini dikarenakan kita terjeda oleh bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Jadi di sini aku juga mengucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, di video learning journal ke-8 ini tidak terlalu banyak pembahasan yang akan kita bahas karena Pak Adi hanya sedikit membahas terkait tugas UTS kita kemarin perihal pembuatan berita dan artikel. Beliau mengapresiasi karena tugas yang kita buat cukup baik dan bagus karena tidak hanya di-up di Instagram, akan tetapi ada juga beberapa kelompok yang meng-up di website maupun blog. Oke teman-teman, kali ini aku akan mengulas kembali materi aku di kelas tadi terkait teknik menulis opini feature di media massa. Opini sendiri adalah jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, dan kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan gaya ilmiah populer. Contohnya, persoalan di masyarakat seperti meningkatnya tingkat korupsi, kualitas pendidikan yang buruk, etika yang kurang baik, dan lain-lain. Sedangkan feature adalah karangan kreatif yang dirancang untuk memberikan informasi sekaligus menghibur tentang kejadian, situasi, ataupun aspek kehidupan seseorang. Feature disebut juga berita ringan atau soft news atau kisah di balik berita. Contohnya, berita di balik musibah bencana, kisah perjalanan menaklukkan Mount Everest, dan lain-lain. Rambu-rambu penulisan artikel antara lain, yang pertama ada persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Yang kedua, masalah yang ditulis tidak menghasut, mengadu domba, atau memfitnah. Dan yang terakhir, tulisan berupa solusi terhadap persoalan. Contohnya, kasus kekerasan dalam pendidikan. Di sini juga ada teknik menulis artikel opini. Yang pertama, ada masalah yang akan ditulis. Yang kedua, lengkapi masalah dengan bahan pustaka. Yang ketiga, bagi penulis pemula, diskusikan masalah dengan teman atau pakar. Yang keempat, artikel harus didukung fakta dan data. Yang kelima, artikel harus ada saran dan pemecahan. Yang keenam, mencantumkan sumber kutipan jika mencantumkan pendapat orang lain. Dan yang terakhir, jika penulis ragu terhadap persoalan, batalkan saja penulisannya. Aktualisasi opini. Yang pertama berkaitan dengan kejadian yang ada di tengah masyarakat seperti kenaikan gaji. Yang kedua, aktualisasi berkaitan dengan hari besar nasional dan internasional seperti Hari Pendidikan dan Hari Valentine. Proses penulisan artikel. Ada 3 tahapan dalam kegiatan menulis artikel, yaitu pra-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Next, ada jenis artikel. Yang pertama ada artikel pengetahuan populer. Yang kedua, artikel penuntun praktis atau guideline. Yang ketiga, ada artikel politik. Yang keempat, artikel olahraga. Dan yang terakhir, artikel kebudayaan. Oke lanjut, ada resensi. Resensi adalah sebuah tulisan atau ulasan singkat yang memberikan gambaran umum tentang suatu karya. Di sini ada penilaian buku, ulasan buku, timbangan buku, dan yang terakhir pembahasan, penelitian, dan rekomendasi buku yang sudah diterbitkan. Next, struktur. Di sini yang pertama ada identitas buku, kedua judul, ketiga penulis, keempat jumlah halaman, kelima tahun terbit atau edisi, keenam harga, ketujuh isi buku, kedelapan bab atau subbab, 9 menjelaskan isi konten buku, 10 struktur buku atau pendahuluan, isi, dan penutup, 11 kata pengantar dan kata penutup, yang ke-12 rekomendasi, dan yang terakhir kesan resensi terhadap buku yang diresensi.
Ada juga proaktif resensi, dan yang terakhir ada tips menulis. Yang pertama, mencari informasi yang menarik dari kegiatan pengamatan, membaca buku, internet, atau website. Dan yang kedua, tulis apapun juga yang menarik dari tempat ibadah atau khutbah yang dibaca dan yang dilihat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video aku kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. See you next time, have a nice day and bye-bye.